nama saya Ratu Gemala Insani, NPM 2502120025, mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan ekonomi, definisi dan peranan perdagangan ekonomi yang mencangkup antar daerah, antar pulau, antar wilayah, serta antar negara dan internasional. A. Definisi perdagangan ekonomi. Perdagangan ekonomi adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa atau faktor produksi lainnya antara satu pihak dengan pihak lainnya yang didorong oleh adanya perbedaan potensi, kebutuhan, dan kemampuan produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan. Berdasarkan cangkupan wilayahnya, perdagangan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perdagangan ekonomi antar daerah dan antar pulau. Pengertiannya, perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk, lembaga, atau pelaku usaha yang berada di wilayah administrasi atau pulau yang berbeda. Namun, keseluruhannya masih berada dalam kedaulatan satu negara yang sama. Perdagangan ini sering disebut juga sebagai perdagangan dalam negeri. Dasar terjadinya kegiatan ini muncul dan berkembang karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Ada daerah yang tanahnya cocok untuk pertanian, ada yang kaya akan tambang, ada yang kaya akan hasil laut. Tidak ada daerah yang memiliki segala kebutuhan sendiri. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis dan iklim. Perbedaan iklim menyesuaikan jenis tanaman dan hasil bumi yang dihasilkan berbeda-beda tiap daerah. Yang ketiga, perbedaan jumlah atau kualitas penduduk. Daerah padat penduduk banyak tenaga kerja, cocok untuk industri. Daerah jarang penduduk, lebih cocok untuk perkebunan atau peternakan. Yang keempat, perbedaan tingkat kemajuan teknologi. Ada daerah yang industrinya sudah maju, bisa menghasilkan barang jadi dan baru mampu menghasilkan bahan mentah. Yang kelima, perbedaan harga barang. Harga barang di satu daerah bisa lebih murah dibanding daerah lain karena melimpah sehingga mengundang pertukarannya. Ciri-cirinya yaitu masih dalam satu negara, menggunakan mata uang yang sama, peraturan perdagangan yang berlaku sama, tidak ada bea cukai atau hambatan perbatasan. Contohnya yaitu satu, perdagangan beras dari Jawa ke Sumatera. Yang kedua, pengiriman ikan laut dari Sulawesi ke Jawa Tengah. Yang ketiga, perdagangan kopi dari Lampung ke daerah lainnya di Indonesia. Yang keempat, pertukaran hasil tambang dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Yang kedua, perdagangan ekonomi antar wilayah. Pengertiannya yaitu perdagangan antar wilayah adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antar kawasan atau wilayah pembagian ekonomi tertentu. Wilayah di sini bisa berupa pembagian berdasarkan letak geografis yang lebih luas, pembagian kawasan pembangunan, atau pembagian wilayah administrasi negara. Perdagangan ini bertujuan menyatukan potensi ekonomi yang berbeda-beda antar kawasan. Dasar terjadinya yaitu satu, adanya pembagian wilayah ekonomi oleh pemerintah. Dua, perbedaan potensi ekonomi antar kawasan, misalnya kawasan industri versus kawasan pertanian. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ada pula ciri-cirinya. Yang pertama, lingkup wilayah lebih luas dari sekadar batas provinsi atau kabupaten. Yang kedua, tetap berada di bawah satu negara dan satu aturan hukum. Yang ketiga, fokus pada
perdagangan antar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. 2. Perdagangan antar kawasan industri dengan kawasan pariwisata. Yang ketiga, perdagangan antar kawasan pertanian di Jawa Timur dengan kawasan industri di Jawa Barat. Ketiga, perdagangan ekonomi antar negara dan perdagangan internasional. Pengertiannya yaitu perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa, modal dan tenaga kerja yang dilakukan oleh penduduk, perusahaan atau pemerintah suatu negara dengan negara lain yang berdaulat secara terpisah. Kegiatan ini meliputi kegiatan ekspor, menjual ke luar negeri dan mengimpor, membeli dari luar negeri. Dasar terjadinya yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam. Persebaran kekayaan alam di dunia tidak merata. Indonesia kaya minyak sawit dan batu bara. Jepang tidak punya tapi maju teknologinya. 2. Perbedaan biaya produksi. Suatu negara bisa memproduksi barang dengan biaya lebih murah dan kualitas lebih baik dibanding negara lain. Dasar terjadinya yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam. Persebaran kekayaan alam di dunia tidak merata. Indonesia kaya minyak sawit dan batu bara. Jepang tidak punya tapi maju teknologinya. Yang kedua, perbedaan biaya produksi. Suatu negara bisa memproduksi barang dengan biaya lebih murah dan kualitas lebih baik dibanding negara lain. Yang ketiga, perbedaan tingkat teknologi. Negara maju menguasai teknologi tinggi. Negara berkembang butuh teknologi tersebut. Yang keempat, perbedaan selera masyarakat. Masyarakat ingin menikmati barang tidak ada atau tidak biasa diproduksi di negaranya. Yang kelima, keterbatasan produksi. Tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, terjadi antar negara yang berbeda kedaulatannya. Yang kedua, menggunakan mata uang yang berbeda dan nilai tukar yang berubah-ubah. Yang ketiga, memiliki peraturan, kebijakan, dan hukum perdagangan yang berbeda. Yang keempat, terdapat hambatan perdagangan seperti bea cukai, kuota, tarif, dan perjanjian internasional. Contohnya yaitu ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara dari Indonesia ke Tiongkok dan India. Yang kedua, impor mesin-mesin pabrik kendaraan bermotor dari Jepang dan Korea ke Indonesia. Yang ketiga, kerja sama perdagangan antar ASEAN. B. Peran perdagangan ekonomi. 1. Peran perdagangan antar daerah dan antar pulau. Ada 6 peranan. Yang pertama, 1. Memeratakan distribusi barang dan kebutuhan masyarakat. Menjamin barang yang melimpah di satu daerah bisa dikirim ke daerah yang kekurangan. Contohnya beras dari daerah penghasil dikirim ke kota besar sehingga harga pangan stabil dan kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi daerah. Dengan adanya pasar yang luas ke daerah lain, produsen lokal bisa meningkatkan jumlah produksi. Hal ini menambah pendapatan warga, pendapatan hasil daerah, dan membuka banyak lapangan kerja baru. Yang ketiga, menciptakan spesialisasi dan efisien produksi. Setiap daerah akan berfokus memproduksi barang yang paling cocok dengan kondisi alam dan keahlian penduduknya. Daerah pegunungan fokus pada sayuran atau buah-buah. Daerah pesisir fokus ikan, hasil produksi jadi lebih mudah banyak dan berkualitas tinggi. Yang keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Daerah yang terisolasi atau kurang maju ekonominya bisa ikut berkembang karena terhubung lewat jalur perdagangan, mendapatkan akses barang kebutuhan dan pasar untuk hasil buminya. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hubungan dagang membuat masyarakat dari berbagai suku, pulau, dan budaya saling membutuhkan, saling mengenal, dan mempererat rasa persaudaraan sebagai satu bangsa. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan sarana dan prasarana. Kebutuhan
kegiatan mengangkut barang mendorong pemerintah dan masyarakat membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi yang lebih baik hingga ke pelosok desa. 2. Peran perdagangan antar wilayah. Ada 5 peran perdagangan antar wilayah. Yang pertama, memperkuat integrasi dan kesatuan ekonomi nasional, menyatukan kekuatan ekonomi dari berbagai kawasan sehingga perekonomian negara menjadi satu sistem yang kuat, saling melengkapi dan tidak terkontak-kontak. Yang kedua, mengoptimalkan potensi ekonomi setiap wilayah. Setiap wilayah dikembangkan sesuai keunggulan ekonominya masing-masing. Wilayah industri menyediakan barang jadi, wilayah pertanian menyediakan bahan pangan, wilayah tambang menyediakan bahan baku, semuanya saling mendukung. Yang ketiga, memacu pembangunan di wilayah tertinggal. Aliran barang, modal, dan jasa masuk ke wilayah yang sebelumnya kurang berkembang, sehingga pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan ekonomi masyarakat di sana ikut tumbuh dan pesat. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar produk daerah. Produk unggulan suatu wilayah tidak hanya beredar di sekitar saja, tapi bisa tersebar ke seluruh wilayah negara, meningkatkan skala usaha dan daya saing produk lokal. Yang terakhir, menstabilkan harga barang secara nasional. Kelebihan barang di suatu wilayah bisa segera disalurkan ke wilayah yang kekurangan, sehingga harga barang tidak melambung tinggi satu tempat dan jatuh ke tempat lainnya. Peran perdagangan antar negara dan perdagangan internasional. Ada 7 peranan perdagangan antar negara dan perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat diproduksi sendiri. Tidak ada negara yang mandiri sepenuhnya. Perdagangan internasional memungkinkan negara mendapatkan barang, bahan baku, atau teknologi yang tidak bisa diproduksi dalam negeri karena keterbatasan alat atau keahlian. Yang kedua, memperoleh keuntungan ekonomi dan devisa. Melalui kegiatan ekspor barang, negara mendapatkan pendapatan berupa valuta asing atau devisa. Devisa ini sangat penting untuk membayar kebutuhan impor, membiayai pembangunan negara, dan menjaga stabilitas nilai mata uang. 3. Memperluas pasar hasil produksi nasional. Pasar produk dalam negeri menjadi sangat luas hingga ke kancah internasional. Hal ini membuat industri dalam negeri bisa berkembang besar, meningkatkan kapasitas produk, dan menyerap banyak tenaga kerja. Keempat, secara ahli teknologi dan pengetahuan, negara berkembang bisa mendapatkan akses ke teknologi canggih, mesin modern, dan ilmu pengetahuan dari negara maju. Hal ini sangat membantu mempercepat kemajuan dan modernisasi industri dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan dan diplomasi antara bangsa. Kerjasama perdagangan menjadi jembatan hubungan politik, budaya, dan sosial negara yang saling bergantung. Secara ekonomi, cenderung menjaga kedamaian, kerjasama, dan hubungan persahabatan yang baik. 6. Mendorong peningkatan kualitas dan efisien produk. Adanya persaingan dengan produk luar negeri membuat produsen dalam negeri terpaksa terus meningkatkan kualitas barang, menekankan biaya produksi, dan berinovasi agar tetap mampu bersaing di pasar global. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak ekspor impor menjadi sumber pendapatan negara, sedangkan pertumbuhan industri ekspor membuka lapangan kerja luas yang sangat dirasakan kesejahteraannya oleh masyarakat. Jadi kesimpulan materi saya yaitu perdagangan ekonomi baik yang dilakukan antar daerah, antar wilayah maupun antar negara pada dasarnya merupakan kegiatan pertukaran yang lahir dari adanya perbedaan potensi alam, kemampuan produksi, dan kebutuhan manusia. Meskipun berbeda cangkupan wilayah, aturan, dan mata uang yang digunakan, ketiga jenis perdagangan ini memiliki tujuan dan peran utama yang sama yaitu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, memeratakan distribusi barang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.